Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Karena kasih dan anugerahnya kita boleh menerima hari baru pemberian Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan dan waktu bagi kita untuk beribadah bersama-sama walaupun kita lakukan di rumah masing-masing secara online. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan ayat yang kedua. Segala kemuliaan. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Dalam ibadah minggu ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita kembali bersekutu di rumah kita masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarga. Di dalam minggu kedua masa sengsara, kita diingatkan kembali akan kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita umatnya. Firman Tuhan yang mendasari kita di dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari surat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Rahmat Allah yang besar kita terima melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengorbanan yang begitu besar oleh karena kasih Allah juga yang besar atas hidup kita. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku.
Sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun di rumah, mari kita melanjutkan pembacaan kita dengan bermazmur. Mazmur 10 ayat 4, 11 sampai 14 dan 17 sampai 18. Mari kita ucapkan dengan saling bersaut-sautan. Mazmur 10 ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Ayat 11 sampai 14. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikannya wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerah diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Ayat 17 dan 18. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kudengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini diberi kesempatan kepada kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha baik, Allah yang melimpah dengan rahmat dan kasih setia, Allah yang selalu menyertai dan memimpin kehidupan kami, mencukupkan kami dengan segala yang kami perlukan, melindungi dan menjaga kami seperti anak yang kekasih. Engkau memberkati kehidupan kami dengan banyak hal. Tetapi Bapa, kami belum sungguh-sungguh dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, begitu seringnya kami mendukakan hati Tuhan melalui tutur kata dan juga tingkah laku kami. Ketidakadilan, kekerasan, ketidakbenaran, bahkan dosa seringkali kami lakukan Tuhan sebagai respon atas begitu banyak berkat yang Tuhan beri. Bapa, kami sadar betapa kecewanya Engkau terhadap kami ini. Ketika Tuhan memberi segala yang terbaik dan mengharapkan kami menghasilkan buah-buah yang baik, tetapi nyatanya kami lagi-lagi jatuh ke dalam dosa. Bapa, hari ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu, menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Dosa-dosa yang begitu banyak yang telah kami perbuat di hadapan-Mu Bapa, yang menyakiti hati Tuhan, juga menyakiti hati sesama kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkenan kiranya Engkau mengampuni kami ya Allah, melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk hidup di dalam anugerah-anugerah Tuhan. Sehingga biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun kami untuk senantiasa hidup benar dan menghasilkan buah-buah yang baik. Bapa, terima kasih untuk rahmat yang besar yang Engkau nyatakan melalui pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Tuntun kami senantiasa Bapa untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa. Syukur kepada Allah atas pengampunan yang telah Engkau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mau berbalik kepada Dia, bertobat dan memperbaharui kehidupan kita, tentu Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Saya mengundang kita semua untuk berdiri.
Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, karena kita telah menerima kasih karunia Allah yang begitu besar ini, mari juga dengan setia kita menjalani kehidupan ini di dalam kehidupan yang melimpah akan kasih-Nya. Kita merespon dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 40 ayat 1, 2, dan 4. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur lebatku yang lepas, berkat Ku dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dengan membiarkan Alkitab tetap terbuka, mari juga kita membuka hati dan pikiran kita untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hanya di dalam kemurahan-Mu saja, hari ini kami boleh menerima berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu. Bapa yang baik, urapilah kami, seluruh umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, juga kami pelayan-pelayan-Mu yang di gereja. Urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya setiap firman Tuhan yang kami terima betul-betul dapat kami mengerti dan juga dapat kami kerjakan dengan setia di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa taat akan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Melalui mulut hamba kiranya Bapa berkenan berbicara bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus, dimanapun kami berada, bahkan rumah yang kami pakai beribadah, sehingga tidak ada kekuatan kuasa iblis yang dapat mengganggu kami ketika kami beribadah dan juga ketika kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa,
Karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan Alkitab kita dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. LAI memberi judul nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita berada di minggu kedua masa sengsara atau yang sering disebut sebagai minggu reminiscere. Dalam minggu ini kita diingatkan atau diajak untuk melihat kembali bahwa Tuhan menuntun kita. Dan kita diingatkan untuk mensyukuri setiap penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam minggu reminiscere kita diajak untuk menyaksikan janji penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Saudara-saudara, kalau coba kita untuk renungkan kembali, rahmat dan kasih setia yang seperti apa yang harus kita syukuri di minggu reminiscere hari ini. Kalau kita melihat tadi introitus kita, akan tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Rahmat dan kasih setia Allah melalui pengorbanan Kristus. Lalu demikian juga yang kita lihat di dalam perikop bacaan hari ini melalui Nabi Yesaya, nyanyian tentang kebun anggur. Saudara-saudara, ini adalah perumpamaan yang Yesaya sampaikan kepada umat Israel atau Yehuda tentang gambaran bagaimana rahmat dan kebaikan Allah terhadap umat Yehuda. Lalu bagaimana nanti akan mengacu kepada kehancuran Yerusalem tahun 586 Masehi ketika mereka tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Dan yang dimaksud dengan kebun anggurnya itu adalah umat Yehuda. Di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua kita melihat ada sesuatu yang luar biasa yang memang Allah kerjakan bagi umatnya.
Gambaran Allah yang begitu mengasihi, yang memelihara, yang merawat dengan setia. Dari situ kita melihat sebenarnya Allah sejak awal berusaha untuk menjadikan umat pilihannya sebagai umat yang produktif. Produktif dalam artian benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Benar-benar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah. Sehingga kalau kita bisa lihat, Yehuda diharapkan oleh Allah menjadi bangsa yang bisa dicontoh, bisa diteladani di dalam segala hal yang baik. Dan semua itu sudah Tuhan persiapkan. Ditanam di lereng bukit yang subur, diharapkan akan bertumbuh dengan baik. Dicangkul batu-batu kerikilnya dibuang. Ditanamlah pokok anggur pilihan. Dibangunnya menara jaga supaya nanti ada penjaga yang memang betul-betul merawat dan menjaganya. Lalu terakhir disiapkannya lubang pemeras anggur. Supaya nanti hasil yang baik, yang bagus, yang berkualitas itu akan disimpan di sana. Sehingga anggur yang dihasilkan adalah benar-benar anggur yang berkualitas. Saudara-saudara, dari sini kita melihat tidak ada sedikit kurangnya. Apa yang Allah kerjakan semuanya baik. Berkat-berkat Tuhan curahkan mulai dari berkat jasmani, berkat rohani, perlindungan, penyertaan, semuanya Tuhan sudah kerjakan. Bahkan Allah memberi perhatian khusus yang sangat istimewa, penuh kasih sayang. Dan Allah menunjukkan begitu banyak pengorbanan bagi umatnya. Semua usaha yang kita lihat dari Allah sempurna adanya. Apa yang Allah harapkan? Kebun itu menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara, saya pikir ini bukan suatu harapan yang terlalu berlebihan ya. Sama seperti kita halnya menanam sesuatu yang baik, kita siapkan lahan dengan baik. Harapan kita adalah tanaman itu akan tumbuh lalu menghasilkan yang baik juga. Yang Allah harapkan dari umat Yehuda adalah umat bertumbuh di dalam pengasihan Allah. Di dalam berkat-berkatnya mereka akan hidup benar. Mereka akan hidup di dalam keadilan. Mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi realitanya bagaimana? Mereka menghasilkan buah yang masam. Anggur yang dihasilkan bukan anggur yang baik, bukan anggur yang manis, tetapi anggur yang asam. Umat melakukan banyak dosa. Ketika Allah menghendaki keadilan, justru yang terjadi adalah ketidakadilan. Ketika Allah mengharapkan hidup di dalam kebenaran, ternyata justru umat suka ribut, suka bikin onar, hidup di dalam berbagai kejahatan. Saudara-saudara, Allah menemukan realita yang sangat menyakitkan dari harapan yang begitu indah dan usaha yang baik yang dilakukan. Seharusnya dari kebun anggur yang sudah dirawat, dipelihara dengan baik akan menghasilkan buah anggur yang baik juga. Tetapi nyatanya justru sebaliknya. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya hati Allah sebagai pemilik dari kebun anggur itu. Lalu apa yang harus dilakukan untuk kebun yang menghasilkan sedemikian buruk? Di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Allah ingin menunjukkan betapa besar masih rahmatnya itu bagi umat. Ia katakan, adililah aku dengan umatku Yehuda. Coba kita pada posisi Allah yang sudah melakukan segala yang baik, lalu hasilnya demikian. Coba adili di mana kurangnya, salahnya di mana. Begitu kecewanya Allah terhadap umat, begitu sedihnya hati Allah. Sebab segala yang baik telah diupayakan dan diberikan kepada umat. Harapan yang baik juga telah dimiliki. Tetapi justru ia mendapatkan yang sebaliknya. Begitu kecewa mendalam perasaan Allah terhadap umat yang dipilih dan dikasihinya. Ketika ia sudah memberi yang terbaik, tetapi yang berlawanan yang ia boleh lihat dan terima. Oleh karena itu saudara-saudara, yang selanjutnya Allah lakukan di dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7.
Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu akan dimakan habis dan melanda temboknya. Kebun itu akan diinjak-injak, akan dibiarkan semak-semak tumbuh, tidak akan dirantingi dan disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Akan memerintahkan awan-awan supaya tidak diturunkan hujan. Saudara-saudara, apakah di sini kita melihat bentuk kemarahan Allah yang luar biasa? Kalau Allah menginginkan kita untuk mengadili, pantas gak kira-kira Allah berbuat demikian? Cocok gak? Cocok. Dia pemilik, dia berhak untuk melakukan apapun. Dan juga karena kebun itu tidak menghasilkan segala yang diharapkan, Allah memang bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi dari sini kita bisa melihat masih rahmat Allah yang besar. Pembinasaan dan pembuangan terhadap Yehuda diizinkan oleh Allah terjadi semata-mata karena rahmat-Nya untuk membentuk kembali. Umat Israel benar-benar menjadi umat pilihan. Bukan karena Allah begitu kejam. Bukan Allah karena di dalam kekecewaan dan kemurkaannya lalu Ia membabi buta melakukan sesuatu yang merugikan umat yang dikasihinya. Tetapi justru karena besar rahmat-Nya, karena besar kasih-Nya kepada umat, Ia mau umat itu tetap dimurnikan. Sehingga yang dilakukan adalah biarin, buka semua. Biar bangsa-bangsa menjajah dia. Biarkan dia ditawan di Babel. Biarkan dia belajar di situ arti hidup di dalam kebenaran. Supaya dia sadar bahwa aku yang memeliharanya. Aku yang memilikinya. Saudara-saudara, dari apa yang Allah lakukan di dalam murkanya ini kita juga melihat bahwa sekalipun Allah penuh dengan rahmat dan kasih setia, tetapi Allah gak mau kompromi dengan dosa. Wah, karena ini umat yang aku kasih, ya gak apa-apalah mereka berbuat dosa. Enggak. Allah tidak mau kompromi pada dosa sehingga ketika umat melakukan suatu kesalahan atau dosa, mereka harus ditunjukkan kesalahannya. Allah membenci dosa. Di dalam keadilannya, Ia menghukum. Di dalam murkanya, umat tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka kehilangan segalanya. Kalau kita mengingat kembali bagaimana kehancuran Yerusalem. Kota suci yang mereka bangga-banggakan selama itu. Tempat peribadatan satu-satunya yang mereka miliki yang dibangun oleh Salomo. Habis. Dihabisi oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Betapa sakit hatinya. Tetapi itulah hukuman bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Tetapi sekali lagi, semua itu dilakukan oleh Allah untuk menyatakan rahmat-Nya yang besar. Kita melihat bagaimana Allah selanjutnya membentuk umat Israel di pembuangan dan menyelamatkan mereka pada waktunya. Saudara-saudara, dari semua yang Allah kerjakan atas umat Israel, dapatkah kita juga melihat dan merasakan rahmat serta kasih-Nya sekarang ini? Ketika bangun tadi pagi kita masih bernafas. Ketika kita masih diberi kesehatan, ketika kita masih diberi perlindungan, Tuhan berjaga-jaga atas kita sepanjang malam. Tuhan bahkan memberkati kita melalui setiap usaha pekerjaan. Bahkan masih ada tabungan-tabungan yang kita miliki yang dari Tuhan. Kita masih punya tempat tinggal, rumah untuk kita pakai. Kita masih bisa beribadah seperti sekarang sekalipun di dalam rumah tangga bersama dengan keluarga. Kita menikmati perlindungan siang dan malam. Bahkan kita diberi keselamatan. Sama ketika Allah memberkati orang-orang Yehuda sebagai gambaran, di dalam gambaran kebun anggur yang kita baca tadi. Allah memperlengkapi kita semua, Allah menjaga, Allah merawat, dan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Yang sebenarnya saya dan saudara tidak pantas untuk menerimanya, tetapi Tuhan memberikan. Pemberian itu didasarkan pada kasih karunia dan kebaikannya yang melimpah-limpah. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Sebagai kebun anggurnya, Tuhan juga mengharapkan kita menghasilkan buah-buah yang baik. Dari semua berkat yang Tuhan beri, jasmani dan rohani, perlindungan bahkan keselamatan, Tuhan menghendaki supaya kita berbuah yang manis. Supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan, hidup berdamai satu dengan yang lain. Sederhana sekali. Tuhan menghendaki supaya kita hidup sesuai dengan gambar dan rupanya. Tetapi nyatanya apa? Bukankah kita juga sering mengecewakan Allah?
Bukankah kita juga sering membuat hati Allah begitu sedih? Saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya begitu sedih sekali. Sedih karena merasa bahwa ternyata apa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya tentang perumpamaan kebun anggur ini juga adalah saya. Begitu banyak yang sudah Tuhan beri, bahkan tidak sanggup untuk dihitung. Tetapi apa balasan yang kita berikan untuk Tuhan? Kita masih sering hidup di dalam dosa. Bahkan kita senang hidup di dalam dosa. Kita masih suka melakukan berbagai kejahatan. Kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menghasilkan buah yang masam. Sedih rasanya memang, sekalipun kita berusaha untuk menghasilkan buah yang baik, tetapi nyatanya begitu. Bahkan ada di antara kita juga yang tidak menghasilkan buah apa-apa. Jadi adil jika Tuhan meninggalkan kita. Jika Tuhan betul-betul membuka semua pagar-pagar dan membiarkan kita diserang. Adil jika memang kita harus menerima hukuman. Tetapi saudara-saudara, Allah yang penuh rahmat dan kasih itu masih memberi kita kesempatan. Ini yang luar biasa yang kita terima hari ini. Sekalipun kita sudah mengecewakan Tuhan, membuat sedih hatinya, tetapi reminiscere, Allah yang penuh rahmat dan kasih setia itu masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk kembali berbuah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menjaga. Tuhan sudah tanam pokok anggur yang baik pada setiap pribadi saya dan saudara. Pokok anggur yang berkualitas. Maka hendaknya juga yang keluar dari mulut kita adalah buah yang berkualitas. Yang keluar dari sikap hidup kita, tindakan kita juga adalah sikap yang berkualitas. Supaya kita bisa menyenangkan hati Allah. Bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari berbagai kejahatan dan dosa. Di dalam rahmatnya yang besar, Allah mengorbankan diri melalui Yesus Kristus putranya. Untuk tetap menjaga kebun anggur. Di dalam Injil disampaikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Semua sudah diberikan, penggarap-penggarap datang. Akhirnya yang diberikan adalah putra dari sang pemilik itu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita membunuhnya. Yesus mati karena saya dan saudara. Karena buah-buah masam yang kita hasilkan, Yesus harus mati di kayu salib. Saudara, kurang apa lagi yang Allah kerjakan sudah begitu sempurna. Kasih-Nya begitu besar. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita untuk menyadari diri dan mengoreksi diri kita serta berkomitmen. Pertama, bersyukur. Tuhan memberi kita segalanya, segalanya. Tidak ada yang pantas sebenarnya untuk kita terima. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani, perlindungan, keluarga. Semuanya, terutama jaminan keselamatan. Kita gak pantas untuk terima semua itu. Tetapi Tuhan mau berikan. Oleh karena itu bersyukur. Mudah sekali, bersyukur. Jangan banyak mengeluh dan bersungut-sungut. Lalu yang kedua, jangan lagi kecewakan Tuhan dengan menghasilkan buah-buah yang masam. Tetapi buat hati Tuhan senang. Buat Tuhan itu betul-betul bangga pada kita dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup di dalam anugerah, kasih karunia, dan pemeliharaan Allah. Hidup dengan mengeluarkan perkataan yang memberkati. Hidup dengan sikap perilaku yang benar. Dengan bersandar kepada firman Tuhan. Supaya kehidupan kita selalu menyenangkan Dia. Ingat saudara-saudara, saya dan saudara sudah menerima kasih karunia dan rahmat yang besar melalui Yesus Kristus. Maka jangan sia-siakan, jangan kecewakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selalu menolong kita untuk menjaga kebun anggur ini tetap menghasilkan buah yang baik. Amin. Saat teduh sejenak. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengaku pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bagi yang ada di rumah yang telah mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baik, kita melanjutkan untuk warta jemaat kita dalam minggu ini, untuk ibadah minggu, yaitu minggu ketiga di masa sengsara Rasuli pada tanggal 7 Maret. Ibadah dimulai pada pukul 8 pagi, memakai liturgi bahasa Indonesia. Ibadah diadakan tetap secara online. Untuk pelayanan katekisasi dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 18 WITA di gedung gereja. Untuk pelayanan konseling pranikah diadakan setiap hari Senin dan Sabtu pukul 18 WITA di gedung gereja. Untuk ibadah rumah tangga, pelayanan ibadah rumah tangga diadakan secara online pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 19.30 WITA. Dan juga kita mendukung saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 28 sampai 6 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ucapan terima kasih atas nama keluarga almarhum Nilo Suciati, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan Jemaat GKPB Efrata Buduk atas pelayanan ibadah pelepasan jenazah almarhum dan juga pelayanan selama beliau menjadi jemaat titipan di GKPB Efrata Buduk. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Bapak saudara kita terkasih Bapak Made Paul Sujana, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021, yaitu pada pukul 00.02 WITA. Mari kita dukung saudara kita dalam ibadah penguburannya nanti, karena untuk ibadah penguburan besok pagi jam 10 WITA. Untuk ibadah penguburan dilaksanakan pada hari Senin, yaitu tanggal 1 Maret pukul 10 WITA. Demikian warta jemaat yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, kita akan melanjutkan ibadah dengan menaikkan syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukur padamu ya Tuhan Allah yang maha baik. Engkau mendandani kami dengan segala kebaikan. Engkau merawat dan memelihara kehidupan kami dengan setia. Engkau mencukupkan kami dengan segala yang kami perlukan. Sungguh tidak ada yang kurang Bapa, yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami.
Biarlah sebagai kebun anggur-Mu Engkau memampukan kami untuk menghasilkan buah-buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, melalui tutur kata dan perilaku kami yang hidup di dalam kebenaran. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami memasuki minggu kedua masa sengsara. Kami diingatkan kembali akan rahmat Tuhan yang besar. Lebih-lebih di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini Tuhan, sedikit pun rahmat dan kesetiaan-Mu tidak berkurang. Ajar kami untuk bisa melihat dan merasakan itu setiap hari Bapa, melalui pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati bersyafaat Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, Tuhan juga kiranya berkenan menyatakan rahmat-Mu atas bangsa kami. Pemimpin di tingkat pusat hingga ke daerah, aparat pemerintah semuanya Tuhan yang berkati dan perlengkapi mereka dengan roh hikmat, agar setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan boleh mereka lakukan dengan setia di dalam hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami dimanapun berada, khususnya di daerah Buduk ini, di Pulau Bali. Tuhan juga kiranya Engkau yang menuntun dan memberkati, memelihara kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, untuk seluruh orang percaya, secara khusus untuk gereja Kristen Protestan di Bali, di dalam pergumulan yang sama dalam COVID-19, tetapi juga kami harus terus menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan tolong dan mampukan hamba-hamba-Mu di dalam setiap pelayanan, bahkan seluruh jemaat yang ada di masing-masing jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap memelihara kami dan memampukan kami untuk menjadi kebun anggur yang menghasilkan segala yang baik. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, yang selama ini terbatas hanya secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati melalui pelayanan-pelayanan ini setiap orang boleh dijamah. Secara pribadi umat-Mu boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Bahkan hari demi hari semakin kuat di dalam iman. Sekalipun tantangan yang berat kami hadapi, tetapi umat-Mu kiranya tetap bertumbuh di dalam pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para majelis, pengurus di kategorial dan bidang, pemandu pujian, pemain musik, tim live streaming dan multimedia, pelayan-pelayan yang lain yang dengan setia, bahkan para pendoa-pendoa yang dengan setia mendoakan setiap persekutuan. Tuhan juga memberkati mereka di dalam setiap berkat-berkat yang melimpah, bahwa setiap pelayanan dan jerih lelah mereka tidak akan sia-sia oleh karena mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan lain yang Tuhan boleh percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan menolong dan memampukan agar semua itu boleh kami lakukan hanya untuk tanda hormat kami kepada Engkau. Bapa di surga, kami juga hari ini berduka bersama dengan keluarga hamba-Mu almarhum Bapak Made Paul Sujana. Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kekuatan dan penghiburan bersama dengan keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa anak-Mu ini telah kembali ke pangkuan-Mu. Di dalam kasih, kesetiaan Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan dan masa lalu yang Tuhan beri. Ajar kami yang masih hidup ini Tuhan, untuk juga boleh menjaga kehidupan kami dan iman percaya kami di dalam mengiring Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Opa Marcel yang saat ini dirawat di rumah sakit Ungaye karena gejala stroke. Tuhan, kami mohon Engkau yang menjamah, biarlah lawatan kasih-Mu memulihkan, menyembuhkan orang tua kami ini dengan sempurna. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Putu Ayu Eka yang juga di dalam kondisi fisik yang lemah di rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang merawat dengan kuasa bilur-bilur-Mu, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius, Bapak Made Armante, Bapak Yoga, juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan, kami mohon Engkau yang betul-betul menjamah mereka, memberi mereka kekuatan, penghiburan, bahkan pemulihan yang sempurna. Sehingga di dalam segala kondisi yang mereka rasakan saat ini, mereka boleh disembuhkan dan dikuatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa karantina, oleh karena COVID-19, Tuhan juga tetap menghibur dan menguatkan mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, dan virus, supaya mereka boleh melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pergumulan kami di keluarga.
Anak-anak kami di dalam masa pendidikan mereka, Tuhan kiranya Engkau mendampingi mereka, mengikuti setiap pendidikan dan seluruh proses studi mereka di dalam pertolongan Tuhan. Beri mereka kesabaran dan kesetiaan untuk melalui semuanya. Juga anak-anak muda kami di dalam pergumulan masa muda, di dalam pergaulan mereka, Tuhan yang menjaga agar anak-anak kami juga boleh bergaul dengan baik. Mereka bertumbuh menjadi pilar-pilar gereja yang kuat. Kami berdoa untuk setiap orang tua di dalam tanggung jawab kami di keluarga, sebagai ayah dan ibu, sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak menantu. Tuhan juga kiranya menolong agar setiap relasi yang kami bangun boleh kami kerjakan itu di dalam takut akan Tuhan. Engkau menolong agar kami boleh bertanggung jawab dalam setiap bagian kami, karena itu juga adalah bagian dari buah-buah yang baik yang harus kami hasilkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan ekonomi jemaat-Mu di dalam pekerjaan usaha. Tuhan kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat dengan cara-cara-Mu yang ajaib Tuhan, yang di luar perancangan kami. Tuhan kiranya memelihara hidup kami. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan-pergumulan lain yang Tuhan izinkan terjadi atas jemaat-Mu. Engkau juga kiranya berkenan hadir untuk menolong dan memberkati, memberi jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi. Beri kami kekuatan iman untuk mengiring Engkau Tuhan, sekalipun banyak tantangan yang akan kami temui ke depan. Biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami senantiasa di dalam melewati semua itu. Kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Imade Yoga Prima Setia, Putu Agus Kurniawan, Nikomang Ayu Asri Wardani, Made Brevian Gamalio Berfrans Joy, Igede Mustika, Imade Astika, Mita Costa Marta Timbuleng, Kadek Widiantara, Woyan Romiani, dan Igede Junaidi. Juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Kami mengangkat mereka semua kepadamu untuk Engkau berkati mereka. Biarlah di dalam pertambahan usia yang baru ada sukacita, damai sejahtera, umur yang panjang, kebaikan-kebaikan yang mengikutinya. Terlebih lagi mereka boleh memberi diri sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Segala pergumulan pribadi dari jemaat-Mu yang belum dapat kami sampaikan, Tuhan yang lebih mengetahui. Tuhan mendengar setiap doa-doa pribadi dari umat-Mu yang telah Engkau tahu sendiri bagaimana keadaan kami. Setiap jemaat, orang-orang percaya yang mengambil bagian dalam persekutuan hari ini, Tuhan memberkati mereka dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa. Inilah segala doa permohonan dan syukur kami kepadamu ya Allah. Kami naikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita sudah diberkati dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada 1 minggu yang lalu, marilah kita sekarang mengumpulkan dan bersyukur, mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Namun sebelumnya, baiklah kita merenungkan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita menaikkan pujian dari NKB 199 ayat 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Mari kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terlebih Tuhan, dalam 1 minggu ini Tuhan telah memelihara kami, memberi kami kehidupan yang baru pada hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan menanamkan di dalam hati kami masing-masing. Bapa, demikian pula banyak berkat jasmani yang telah kami terima. Sungguh kami merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang kami terima. Namun Tuhan, kami mohon Engkau memberkati apa yang telah kami kumpulkan itu. Biar semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bagi anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk mengatur dan mengolah berkat ini, Tuhan kiranya memberi kami hikmat, sehingga kami dapat mengaturnya dengan benar seturut dengan kehendak-Mu, dan itu semua boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga mohon Tuhan, apa yang telah kami pakai dalam kehidupan kami, biar Tuhan juga memberi kami hikmat, sehingga kami boleh mempergunakan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk berkat bagi kami, berkat bagi sesama kami. Demikian Bapa, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita sebagai pujian penutup dari PKJ 239. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama sebelum berkat dan ayat yang kedua setelah berkat. Perubahan yang besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, kembalilah di dalam kehidupan kita dengan mengingat bahwa kita harus menghasilkan buah-buah yang baik. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosa